Semakin hari, aku semakin takut bertemu dengan bulan kelahiranku sendiri. Ya, bagaimana tidak? Kau tahu, ya semakin hari aku takut untuk melihat usiaku bertambah, menghadapi masalah yang pastinya di saat usia sudah bertambah, maka cobaan hidup pun kian berbeda. Kian hari kau akan terus berpikir bahwa kau melakukan ini semuanya untuk apa? Di awal Juli, malam minggu yang baru saja disirami gerimis hujan yang syahdu ini akan terasa sangat nyaman. Namun, beberapa orang berpikir Juli terlalu menyakitkan untuk diingat. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa Juli adalah hal terindah yang selalu ditunggu-tunggu. Menurutku, Juli ini adalah awal dari sesuatu yang akan lahir nanti. Seperti halnya menanam pohon di hari ini dan akan berbuah manis di kemudian hari. Seperti halnya menanam padi, lalu rumput liar pun ikut tumbuh. Tapi semuanya tergantung dari apa yang kita tanam. Mengingat beberapa manusia berpikiran terlalu jahat dan menanam benih kebencian pada bulan ini. Semoga Juli ini akan baik untuk kita semua. Sudah lama rasanya tidak menuangkan kata-kata amatir yang selalu keluar dari mulut ini. Jadi beberapa konten podcast yang seperti sebelum-sebelumnya. Aku tidak bilang aku sibuk, tapi ya sedang mencari banyak pelajaran hidup yang menurutku perlu untuk diambil. Beberapa bulan berlalu tanpa adanya keluh kesah dan motivasi, sampai beberapa dari kalian mengira mungkin channel ini sudah mati. Aku katakan tidak. Aku hanya hiatus sebentar. Aku kembali karena ada yang ingin ku sampaikan. Sepertinya beberapa waktu ini kita semua dilanda cobaan yang berat ya. Walaupun aku tidak tahu apa yang kalian rasakan, tapi aku berharap kalian tetap kuat menerjang ombak yang tinggi. Tidak terasa sekali adikku, dia sudah mau masuk ke jenjang SMA. Dimana seperti baru kemarin aku masuk ke SMA yang sama tanpa ada seorang pun yang ku kenal dari teman sekelasku. Perkenalan basa-basi dan ada beberapa pemalakan dari anak-anak bandel seakan menunjukkan bahwa sudah biasa hal ini terjadi. Dahulu aku berpikir, biarlah, aku ingin menikmati masa-masa SMA ini dengan penuh kesenangan. Semester awal aku lalui dengan main-main karena aku pikir hidup akan terus bahagia. Sampai suatu ketika aku teringat bahwa oh iya, aku ingin kuliah, melanjutkan perjalanan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Aku ingin mendapat banyak sekali pengalaman. Aku ingin mendapat banyak teman yang berjuang bersamaku untuk meraih mimpi. Menurutku tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Kuberanikan diriku untuk bertanya ke setiap guru mata pelajaran. Tadinya sempat aku berpikir bahwa mereka akan merasa ilfeel atau merasa tidak nyaman jika aku terlalu banyak bertanya. Tapi itu cuma pikiran jahat aku aja.
Mereka semua dengan senang hati dan melihat dari wajah mereka terlihat senang karena memandangku yang tengah dilanda. Apa yang akan aku ambil setelah aku lulus nanti ya? Mendengar kata-kata itu, mereka akan bertanya. Mereka akan bertanya kembali kepadaku. Apa yang aku minati? Aku kesal karena banyak yang aku inginkan. Tapi aku tidak serakah. Aku kembali bertanya dan berkonsultasi dengan guru di ruang BK. Kukira tempat itu seperti penjara bagi para siswa, terutama siswa-siswa bandel yang ada di sekolah. Tapi ternyata tidak. Ruangannya ber-AC, konsultasi pun berjalan dengan lancar, dan perasaan senang muncul karena bayanganku ketika kuliah nanti banyak sekali. Tidak perlu ku sebutkan satu persatu. Banyak yang kuminati, banyak sekali. Tapi pada akhirnya aku harus menentukan satu dari dua pilihan di kelas 12. Ini harus berasal dari dalam diriku, bukan saran dari orang lain. Karena jurusan yang kita pilih adalah apa yang akan kita jalani 8 semester kelak. Orang lain hanya tahu bagusnya jurusan itu, tapi mereka tidak terjun langsung seperti apa sistem pembelajarannya. Bahagia rasanya ketika mendengar aku mendapat jurusan yang aku inginkan. Di samping itu, ada perasaan sedih karena adanya pandemi yang melanda dunia ini. Awal perkuliahan sangat berbeda dengan semua ekspektasi yang aku punya ketika aku masih SMA. Tapi ketika kau ingin menggapai mimpimu, kamu harus terus semangat. Karena ini adalah jalan yang kau inginkan. Kau yang memilih ini, kau juga yang harus melanjutkan apa yang menjadi tujuanmu. Ini bukan hanya tentang kisahku, tapi bagaimana ketika seseorang berusaha dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin saat ini kau sedang berada di fase kebingungan. Apa yang harus kulakukan? Kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Apa tujuanmu besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun lagi nantinya? Planning itu penting karena akan membuat semuanya tersusun rapi. Teruslah bergerak maju. Jika bukan kau, lalu siapa lagi? Jika kita bertemu dengan masalah yang besar, tengoklah ke belakang. Bukan untuk mengeluh, tapi lihat diri kita sebelumnya, yang bisa bertahan dan berhasil melalui banyak sekali masalah-masalah besar. Tapi semuanya sudah berlalu. Tanamkan pada dirimu, berusahalah. Tuhan yang akan berkehendak. Jangan memakai mindset usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak, jangan. Karena banyak orang yang berusaha lebih besar effortnya, usahanya, tapi kalah dengan orang yang effortnya malah tidak seberapa. Teruslah bergerak maju. Juli akan selalu menjadi kenangan indah yang selalu membuat kita tersenyum jika mengingatnya lagi. Aku di sini, podcast Maminya Alip pamit.